1, 2, 3. Cukup teman-teman? Oke, kita mulai ya. Waktunya agak mepet, maksimal 5 menit. Boleh teman-teman dimaksimalkan pertanyaannya. Yuk silakan. Syuting ini bulan April sampai awal Juni, meninggalkan keluarganya kurang lebih 55 hari, tapi itu sudah termasuk proses reading, jadinya readingnya 14 hari, sisanya syutingnya kurang lebih 35 hari. Seputar film aja ya Mbak. Ya. Ustaz Kodrat, apa yang beda di yang kedua ini? Yang kedua ini secara skala produksinya akan lebih besar, production value-nya lebih besar, production desainnya juga beda dari yang pertama. Kalau bisa dibilang begitu, yang pertama itu kan Kodrat ini masih bermain hanya di daerah perkampungan, pesantren. Nah yang kedua ini dia kayak mulai bergerak ke daerah perkotaan gitu, mencari istrinya. Jadi tantangan yang lebih besar, kehidupan sosial lebih beda dari yang pertama. Pasti ada banyak sesuatu yang baru sih di yang kedua ini. Berapa ustadz yang dihadirkan untuk Mas Vino workshop sendiri dengan doa-doanya? Workshopnya lumayan lama kalau buat saya, mungkin 3 bulanan ada sih efektifnya. Ada untuk workshop action, kita reading, terus ada untuk ruqyah gitu, terus practical scene gitu, karena banyak yang praktikal di banyak mengurangi CGI, jadi banyak praktikal, jadi harus kita latihnya itu sebelum take, karena begitu nanti take takutnya waktunya jadi buang lama, akhirnya biaya produksinya jadi makin mahal. Datanya gitu. Enggak itu Wing. Itu gimana sih tantangannya sih? Enggak, weeknya udah bagus banget sih. Dari yang pertama itu udah jauh lebih bagus gitu, karena memang sebenarnya kita mau menampilkan sisi ustadz tanpa stereotype aja sih. Biasanya kan ustadz dengan baju gamisnya, dengan peci, cuman Kodrat ini memang sosok ustadz yang mau menampilkan bahwa sebenarnya harusnya dibenerin dulu dari dalamnya dulu, dari akhlaknya dulu, baru keluarnya gitu. Itu sih yang pengen digambarin dari sosok Kodrat. Dia juga bukan ustadz yang sempurna banget, yang benar-benar 100% keimanannya kokoh gitu, enggak. Ini Kodrat ini adalah sosok perjuangan manusia biasa yang mungkin mendapatkan qanaah, bisa meruqyah orang. Karena ada adegan kritik lagi nggak sama Kodrat? Kan yang pertama sama istri itu ada adegan yang dipakai seling terus muter. Ada. Itu lu aja, belum bisa dibocorin. Antara dua insan ini benar-benar diuji banget pada saat di Kodrat 2 ini. Tapi untuk karakternya sendiri ikut latihan ruqyah juga atau ya udah memang jadi yang tersesat aja? Sebenarnya di ruqyah sih, karena kan ini kan hubungannya kan dua suami istri ini udah lama nggak ketemu. Nah pada saat ketemu pastinya kan banyak juga yang menginginkan mereka untuk berpisah lagi gitu. Jadi ya sebagai pasangan suami istri di luar sana ya harusnya lebih untuk menonton Kodrat tuh lebih relate kali ya, karena sebagai ibadah yang paling panjang nih pernikahan, pastinya ada sesuatu yang mengganggu dan itu selalu adalah iblis dan setan gitu. Jadi Kodrat dan Aziza ini saling meruqyah satu sama lain, tapi maksudnya Aziza nggak ruqyah sih. Ada adegan di mana Aziza diruqyah juga sama Ustaz Kodrat, dan itu ya banyak lah tantangannya gitu, karena memang di sini Vino kan harus menghafalkan ayat-ayat, terus aku juga mesti ada adegan yang saat aku kesurupan dan lain sebagainya. Itu tantangan kami berdua untuk menghadirkan adegan yang masif di Kodrat ini gitu. Kayaknya kan tadi di Kodrat kelihatan banyak banget adegan yang kayak sempat caranya habis atau ada sendiri. Caranya adalah sebenarnya sih Vino sempat suaranya lumayan habis. Bahkan sempat ada ini juga kecelakaan sedikit gitu pada saat adegan pertama 9 menit syuting Kodrat 2. Tapi ya karena saya pernah latihan vokal, jadi alhamdulillah untuk suara ya udah inget-inget aja supaya keluarnya dari perut aja gitu, jadi jangan terlalu dipaksain. Udah cukup menguras fisik ya, syuting film ini nggak ada. Ya lumayan. Oke. Buat Vino ya sangat menguras fisik karena di actionnya banyak. Vino adegan ruqyah masal tantangannya gimana? Ya sebetulnya agak dilematis ya, karena kan
isinya perempuan semua gitu. Iya, benar. Cara ustadznya gimana nih caranya nih untuk apa namanya, untuk meruqyah segitu banyak dan perempuan gitu. Akhirnya kita konsultasi sama ustadz gimana yang bukan murim untuk pegangnya atau gimana, itu semuanya udah kita konsultasiin gitu. Tapi memang sebetulnya Kodrat ini bukan sebuah film horor yang jualan setan sih, bukan jualan keiblisannya atau jualan apa, tapi banyak sisi yang lebih dalam dari itu gitu, tentang keimanan, tentang tadi Aca bilang bahwa ibadah terpanjang seorang manusia itu kalau menurut Islam itu adalah berumah tangga gitu kan. Nah makanya posternya kita gambarnya seperti ini, tuh ada maknanya gitu sebenarnya, nggak cuma sekedar jualan kayak ini setan itu nggak kelihatan sama sekali, karena memang makna yang tersiratnya tuh memang lebih dalam dari itu. Kebetulan di Kodrat kedua ini sisi dramanya itu lebih banyak, lebih kental lagi, dan pasti lebih tegang sih sebetulnya. Enggak, itu sih kalau koreografi saya mengikuti koreografi yang dibuat sama Bang Carlos sama Jonathan Maso dan Cecep Reflektor. Saya hanya ngikutin aja. Tapi dia juga ini kadang-kadang bilang apa yang ini juga nih banyak bunyi si Safi satu. Siap. Boleh ditambahin Mas Satya? Apanya nih? Adegan koreografi. Oh, koreonya ya. Gimana rasanya main action slash drama? Dulu breakdance. Nah, sekarang kan action. Hampir sama, cuman muatannya di sini kita harus masukin message-nya dan karakternya itu yang sedikit membuat berbeda dari yang lainnya. Apalagi ini campur action. Kita cukup lama ya workshop untuk latihan koreonya, dan untungnya direkturnya sabar dan kreatif, jadi ini kayaknya saya penasaran juga, pengen lihat gimana sih karakter Safi di tangannya Pak Charles. Silahkan nanti ditonton. Oh iya. Selamat menyaksikan Adegan aja. actionnya gue suka.